semua taklif-taklif syariat, semua kefarduan-kefarduan syariat yang dibebankan Allah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga umat Islam, wabil khusus umat Islam yang ada di negeri ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Dan yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua rizki yang barokah, rizki yang melimpah, rizki yang menguatkan iman kita dan juga memperkokoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu topik yang saya beri judul menjunjung tinggi dan menunaikan amanah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama di dalam Al-Quran, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Atau mereka sangat khawatir, sangat takut akan menyia-nyiakan amanah itu. Wa hamalahal insan. Tetapi manusia memikul amanah tersebut. Dan di akhir ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu amat lalin dan amat bodoh. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di kehidupan dunia ini dengan memikul amanah. Yang dahulu amanah ini pernah ditawarkan, pernah dikemukakan Allah Subhanahu wa taala kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kuat. Akan tapi tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Tetapi justru manusia yang dimaksud di sini adalah anak Adam, jadi atau Nabi Adam alaihissalam, itu justru memikul amanah yang dulu pernah ditolak oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka di akhir ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan
lalim atau benar-benar dalam keadaan yang dolim, dan juga benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat bodoh. Lalu apa amanah itu? Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Wasit. Jadi beliau mengatakan, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Wasit, yang dimaksud dengan amanah yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 itu, beliau mengatakan begini, setelah beliau mengkaji, setelah beliau meneliti pendapat para alim ulama, wabil khusus ulama ahli tafsir, di dalam mengartikan atau di dalam menafsirkan kata amanah yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 itu, beliau mengatakan begini, wa arjahul aqwali wa ajma'uha, dan pendapat yang paling rojih, yang rojih itu maksudnya pendapat yang paling kuat, wa ajma'uha, dan pendapat yang mencakup keseluruhan dari pendapat ulama-ulama ahli tafsir, fil muradi bil amanati huna, di dalam mengartikan yang dimaksud atau maksud dari amanah huna di dalam ayat ini, annaha at-takalifu wal faraidu. Jadi yang dimaksud dengan amanah yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 ini, berdasarkan penjelasan yang telah ditetapkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu adalah taklif. Taklif itu artinya pembebanan. Jadi kita ini disebut mukallaf, para jamaah yang dirahmati Allah. Mengapa kita disebut mukallaf? Karena kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam beban atau kewajiban. Wal faraidul syar'iyatu, dan juga kefarduan syariah, allati kalafallahu tabaraka wa taala biha ibadahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah mentaklifkannya, telah membebankannya, telah memikulkannya kepada hamba-hambanya. Jadi yang dimaksud dengan amanah itu adalah semua taklif syariat, semua kefarduan syariat yang dibebankan Allah kepada kita semua. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita hidup di dunia ini dalam keadaan memikul amanah. Kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan taklif dan juga kefarduan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua. Namanya taklif banyak ya. Ya, taklif itu intinya ada dua saja. Yakni taklif terkait dengan masalah keimanan yang kita sebut dengan akidah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani perkara-perkara yang wajib untuk kita imani. Kemudian ada taklif yang terkait dengan masalah-masalah perbuatan yang kita sebut dengan syariah, atau para ulama menjelaskan itu babnya adalah babul ahkam atau babus syariah, bab tentang hukum-hukum syariat. Panjenengan misalnya diperintahkan sholat itu termasuk amanah. Panjenengan yang mungkin diberi beban oleh bosnya atau diberi beban oleh pemimpinnya satu tugas-tugas tertentu atau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka panjenengan pada saat itu telah diberi amanah, yakni diberi taklif untuk menjalankan pekerjaan itu, profesi itu sejalan dengan tentu taklif dari syariat. Panjenengan yang menjadi seorang ayah itu punya amanah, jadi punya beban, punya tanggung jawab. Di antara tugas dari seorang suami itu adalah menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Kemudian juga di dalam Islam telah ditetapkan bahwa amanah dari seorang ayah atau seorang suami adalah memberikan nafkah kepada seorang istri. Kemudian juga seorang istri, ibu-ibu juga punya amanah. Amanah seorang ibu adalah mendidik anaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tugas utama seorang ibu itu hakikatnya adalah mendidik anak. Kemudian juga sebagai pengatur pengatur kehidupan yang ada di dalam rumah. Itu seorang ibu. Jadi umun warubbatul bait. Jadi ibu itu punya amanah atau dia punya posisi sebagai umun, sebagai seorang ibu.
Jadi tidak boleh seorang ibu itu sampai menyia-nyiakan amanah atau menyia-nyiakan taklif yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nanti kalau panjenengan misalnya punya posisi tertentu, tentu di situ ada amanah-amanah yang lain. Min ikhlasin fil ibadati. Dari ikhlas di dalam ibadah. Jadi ini contoh-contoh dari taklif atau kefarduan-kefarduan di dalam syariat. Min ikhlasin fil ibadah, kata beliau. Contohnya adalah ikhlas di dalam ibadah. Wa min adain li taati. Dan juga untuk melaksanakan ketaatan. Wa min muhafadzatin ala adabi hadaddin wa sya'airihi wa sunanihi. Kemudian juga memelihara, kata beliau, jadi adab-adab agama dan syiar-syiar agama dan juga sunnah-sunnah di dalam agama kita, agama Islam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini yang dimaksud dengan taklif yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kita, ya, karena kita ini adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, kita juga telah terkena beban taklif atau beban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana terhadap amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita semua? Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita semua untuk menunaikan amanah, untuk mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran ada larangan kepada orang-orang yang beriman mengkhianati itu amanah. Satu contoh misalnya di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Para jamaah yang dirahmati Allah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang menjadikan kamu itu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kamu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Dan di situ disebutkan bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala indahu ajrun azim. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pahala yang sangat-sangat besar. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di Al-Quran misalnya sering dibaca khotib itu, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan itu amanah. Banyak sekali perintah-perintah Allah seperti itu. Kemudian juga di dalam Al-Quran selain ada perintah agar kita itu amanah, itu juga ada perintah agar kita tidak mengkhianati amanah. Ada larangan dari Allah agar kita tidak mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun amanah itu, para jamaah. Jadi misalnya kalau panjenengan diberi amanah mengurus masjid, itu harus benar-benar ditunaikan. Jangan sampai mengkhianati urusan-urusan yang terkait dengan pengaturan masjid. Panjenengan misalnya diberi amanah untuk mengurusi anak yatim, panjenengan betul-betul harus amanah di situ. Tidak boleh berkhianat terhadap amanah-amanahnya. Kalau panjenengan menjadi seorang pemimpin, pemimpin juga harus amanah. Tidak boleh dia mengkhianati amanah-amanahnya. Karena yang disebut amanah ini kalau menurut bahasa Arab itu adalah adaul hukuk, adalah melaksanakan hak-hak wal muhafadzatu 'alaiha, dan memelihara hak-hak tersebut. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ini amanah, ya. Nanti di dalam hadis-hadis sahih baginda Nabi sampai menyatakan, ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak tidak memegang teguh amanahnya. Jadi kalau sekarang istilahnya
orang dengan sangat mudah ya, kalau menurut Al-Fakir nih, orang sangat mudah dia itu menelantarkan amanah-amanahnya. Apalagi kalau kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, banyak amanah-amanah itu yang kemudian ditelantarkan. Mulai dari, mohon maaf juga, ustadznya juga kadang-kadang nggak amanah juga ya. Ustadznya nggak amanah, kemudian pemimpinnya tidak amanah. Apalagi kalau tahun 2024 ini, tahun-tahun politik seperti ini, udah orang banyak janji-janji itu. Kalau janji-janji itu kan amanah sebetulnya ya. Coba nanti diperhatikan tuh, janjinya benar-benar dipenuhi nggak itu. Padahal yang paling penting dari istilahnya seorang yang diberi beban amanah itu adalah mengerjakan semua amanah-amanahnya. Di antara tugas seorang pemimpin, misalnya para jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu adalah menjaga itu amanah. Maksudnya menjaga amanah apa? Ya melaksanakan hukum-hukum Islam. Jadi menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan di dalam Islam itu bukan hanya untuk berkuasa saja. Apa gunanya ada kekuasaan kalau tidak digunakan untuk menjalankan hukum-hukum Allah? Makanya di Al-Quran ada ayat itu, Sultanan Nasiro. Sultanan Nasiro itu artinya adalah pemimpin yang menolong. Apa yang dimaksud dengan Sultanan Nasiro? Pemimpin yang dia menolong agama Islam. Maksudnya dia punya komitmen untuk menjalankan agama Islam. Makanya Imam Nawawi, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu kitab beliau ya, di dalam kitab-kitab beliau, itu beliau katakan begini, fala buddha lil umati min imamin. Jadi sudah menjadi satu keharusan umat Islam itu punya seorang pemimpin. Harus, umat Islam nggak punya pemimpin. Tapi bukan sembarang pemimpin. Fala buddha lil umati min imamin yuqimu dina wa yansurus sunnata. Pemimpin yang menegakkan itu agama dan menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau panjenengan jadi pemimpin di level apapun, para jamaah yang dirahmati Allah, yang harus tergambar di benak kita adalah ya tadi surah Al-Ahzab ayat 72, bahwa panjenengan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memikul amanah. Apa yang dimaksud amanah? Yakni kefarduan dan taklif syariat. Nah, di situ kita bisa memahami mengapa para alim ulama itu selalu mendorong kita untuk taat kepada sunnah, ya, taat kepada akidah. Kalau hidup harus sesuai dengan syariat. Mengapa seperti itu? Karena memang amanahnya seperti itu, kita hidup di dunia ini. Kalau orang sampai tidak taat kepada dinul Islam, dia tidak taat kepada syariat, berarti pada hakikatnya orang itu sudah tidak lagi amanah. Dia menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya ingin kutipkan satu penjelasan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan para alim ulama ya di dalam kitab-kitab tafsir. Ini langsung saya terjemahkan aja ya. Dari Ali bin Abi Thalhah, beliau pernah berkata begini. Ini dinukil dari Ibnu Abbas. Jadi ini penjelasan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalhah. Dan beliau mengutip penjelasan ini dari sahabat mulia Ibnu Abbas. Berarti ini adalah penjelasan yang bersumber dari sahabat mulia Ibnu Abbas. Amanah itu adalah semua apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu faridah, yakni kewajiban-kewajiban. Jadi kalau panjenengan yang penting di dunia ini sebetulnya begini para jamaah. Di dunia ini sebetulnya panjenengan yang paling penting itu adalah kalau terkait dengan menjalankan perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Islam. Hukum Islam itu kan atau hukum syariat itu ada 5 macam. Yang pertama adalah wajib, sunnah, dan di tengah ini ada mubah, dan ada makruh, kemudian ada haram. Sebetulnya panjenengan itu cukup yang di 2 ini saja. Panjenengan kerjakan yang menjadi kewajiban, panjenengan tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Panjenengan misalnya tidak mengerjakan yang sunnah, tidak berdosa.
meskipun sayang ya kalau tidak dikerjakan. Panjenengan meninggalkan yang mubah atau mengerjakan yang mubah itu tidak dapat pahala. Panjenengan mengerjakan yang makruh itu juga tidak berdosa, meskipun dianjurkan untuk ditinggalkan. Makanya di dalam Islam yang disebut maksiat atau panjenengan itu menelantarkan amanah itu di dua sisi ini saja. Kejahatan di dalam Islam atau jarimah di dalam Islam itu hanya di dua sisi ini saja, yakni meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang haram, itu namanya maksiat atau kejahatan di dalam Islam, istilahnya jarimah. Kalau ada orang tidak mengerjakan yang sunnah, panjenengan nggak boleh katakan orang itu maksiat, nggak boleh. Kalau dia mengatakan itu hukumnya sunnah atau hukumnya mandub, istilah lain dari sunnah, atau mustahab. Panjenengan nggak boleh membenci misalnya nyun sewu, ada orang yang nggak pernah sholat tahajud misalnya, panjenengan nggak boleh benci, dia tidak maksiat. Misalnya ada orang yang dia itu melakukan yang mubah saja di dunia ini, senengnya nongkrong aja di jalan itu. Tapi dia tetap ngerjain sholat yang wajib-wajib tetap dikerjain, tapi banyak hidupnya hanya nongkrong. Panjenengan juga nggak boleh mengatakan orang itu maksiat kecuali nongkrongnya nggak benar, atau yang mubah itu sampai menelantarkan yang wajib, nah itu baru nggak boleh. Panjenengan juga nggak boleh membenci orang itu, karena apa? Dia tidak melakukan kemaksiatan. Jadi maksiat itu cuman itu aja, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram di dalam Islam. Makanya panjenengan para jamaah yang dirahmati Allah, betul-betul di dua sisi ini harus berhati-hati. Jangan sampai panjenengan menelantarkan kewajiban, jangan sampai panjenengan mengerjakan yang haram. Dari situlah mengapa kita itu harus mengerti hukum-hukum syariat. Tapi karena hukum syariat itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat ya di tengah-tengah kita, maka panjenengan juga harus istilahnya berhati-hati kalau istilahnya memberikan predikat orang itu maksiat atau orang itu telah menyimpang dari syariah. Itu harus diperhatikan dengan sangat-sangat seksama, tidak boleh gegabah. Jadi itu kira-kira yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya, dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian makna jangan mengkhianati amanah itu artinya jangan menyia-nyiakan amanah. Itu arti mengkhianati amanah itu adalah orang yang dia menyia-nyiakan itu amanah. Maksudnya tadi kalau dia diberi tanggung jawab yang dia harus wajib kerjakan, dia sampai menelantarkan, dia tidak kerjakan. Misalnya nyun sewu, kalau misalnya ada seorang ayah atau seorang suami, dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian dia teledor di situ, tidak memberikan nafkah kepada istrinya atau kepada anaknya. Atau misalnya ibu-ibu sampai tidak mendidik anaknya misalnya. Maka itu termasuk perbuatan menyia-nyiakan amanah. Karena itu termasuk tanggung jawab, kewajiban dari dua orang tua. Jadi kalau kita bicara amanah itu tadi para jamaah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, faridah. Karena kalau tidak faridah itu panjenengan tidak kerjakan juga tidak berdosa, itu masalah. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan lanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga amanah itu termasuk perkara penting di dalam Islam. Bahkan ini erat kaitannya dengan persoalan tauhid, erat kaitannya dengan persoalan keimanan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setahu saya Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Ini dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza tuyi'atil amanatu fangtadiris sa'ah." Mungkin ini sangat populer hadis ini ya. Jika amanah itu disia-siakan, fangtadiris sa'ah, maka tunggu sajalah kehancuran itu akan terjadi. Kemudian ada seorang kemudian bertanya kepada baginda Nabi SAW, misalnya seorang sahabat,
Kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Lalu bagaimana amanah itu sampai disia-siakan? Dan baginda Nabi menyatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadirisa. Jika satu urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, fangtadirisa kata Nabi, maka tunggulah kehancurannya. Makanya para jamaah panjenengan itu termasuk berkontribusi membuat kehancuran. Kalau panjenengan menyerahkan satu amanah, apalagi ini amanah-amanah yang berat nih. Sebetulnya saya nggak mau nyinggung tahun 2024 ya, karena di sini ada Pak Eka. Tapi maksud saya itu begini, kalau panjenengan menyerahkan satu amanah, apalagi amanah kepemimpinan, kepada orang yang tidak ahlinya, maksudnya orang ini sama syariat aja nggak mau gitu misalnya, malah membenci, membuli. Bahkan nyun sewu ya, sekarang kan ada usulan juga ini, masjid mau dipantau. Ya Al-Mukarram sekalian ya, masjid itu mau dipantau. Orang saya itu, di keluarga saya itu, saya juga buat masjid itu, keluarga saya itu, keluarga ada wakaf masjid. Nggak tahu nggak apa tiba-tiba dipasang apa namanya, CCTV. Saya juga bingung nih, saya ada CCTV-nya. Tapi biarin saja lah, biar ngaji juga nggak apa-apa. Ya kan kalau di CCTV kan malah ngaji ya. Memang kadang-kadang sesuatu itu kita aja maknai dengan baik aja gitu. Memang nggak usah terlalu banyak don ya, karena ada sebagian don itu yang dosa. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhoni inna ba'dadh-dhoni itsmun. Wala tajassasu. Janganlah kalian itu memata-matai. Ini tidak diboleh dalam Islam. Nah sekarang malah dipantau. Coba jenengan bayangin itu. Itu selain dia itu melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk perbuatan yang dosa besar dalam Islam. Tajassasu. Karena di situ tuh gabung dengan menggibah, larangan menggibah. Jadi kita kembali ya para jamaah, panjenengan itu termasuk memberikan kontribusi kehancuran jika panjenengan menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya. Apalagi ini masalah nyun sewu, masalah kepemimpinan. Mengapa perlu saya kaji? Karena kepemimpinan dalam pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah persoalan-persoalan yang super penting. Mungkin sering saya sampaikan ke panjenengan. Ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Syiah. Kalau kelompok Syiah itu memasukkan kepemimpinan itu babnya bab akidah. Makanya kalau panjenengan misalnya tidak mengimani salah satu imam yang mereka telah tunjuk, maka panjenengan bisa kafir. Itu kalau orang Syiah. Panjenengan nggak percaya Al-Quran Mushaf Utsmani, nggak apa-apa kalau istilahnya pandangan kelompok Syiah, karena iman terhadap Al-Quran Mushaf Utsmani itu bukan termasuk bagian dari arkanul iman. Bahkan mereka menuduh Mushaf Utsmani itu mengalami tahrif, sudah mengalami penyimpangan. Tetapi kalau panjenengan perhatikan di kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ya, kelompok Sunni, imamah itu bukan masuk dalam bab akidah, bukan. Babnya tetap bab syariah. Sholat itu penting para jamaah. Sholat itu penting. Sholat itu babnya bab syariah. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan sholat, panjenengan nggak boleh langsung mengkafirkan, nggak boleh. Itu pendapat yang muktamad, pendapat yang roji. Kecuali kalau orang itu menolak pensyariatan sholat, nah itu baru panjenengan boleh mengkafirkan. Nah, imamah itu juga sama. Imamah itu bab yang sangat-sangat penting. Panjenengan nggak boleh istilahnya kalau ulama Ahlussunnah itu nggak boleh sampai keliru di dalamnya. Karena kalau panjenengan keliru di dalamnya, bahayanya itu jauh lebih besar daripada bahaya orang yang nggak paham salah satu bagian dari akidah Islamiyah itu. Nyun sewu ya panjenengan para jamaah, kalau misalnya di kampung, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah di
di negeri apa Konoha atau apa itu Wakanda atau Jawa itu. Nggak usah jauh-jauh lah, di kampung kita aja misalnya. Itu ada pemimpin yang dia mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin panjenengan. Kemudian orang ini punya satu program, dia itu ingin agar seluruh penduduk kampungnya itu nggak mengerjakan sholat. Misalnya begitu, contoh aja yang ekstrim. Siapa saja yang sholat itu akan diberi sanksi. Nyun sewu, kira-kira panjenengan akan menyerahkan amanah kepemimpinan kepada orang itu atau tidak? Kalau panjenengan serahkan, hakikatnya panjenengan punya kontribusi untuk membuat kehancuran di kampung panjenengan sendiri. Sementara perintah di dalam Al-Quran, amanah yang diberikan Allah pada kita itu bukan hanya sholat. Kalau misalnya ada pemimpin yang misalnya masih membiarkan kita sholat, itu biasa. Tapi kalau misalnya ada pemimpin yang sampai melarang, nyun sewu, melarang, memusuhi salah satu bagian dari hukum-hukum Allah, apapun hukum itu, kalau panjenengan itu kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada orang tersebut, sama seperti panjenengan memberikan kontribusi kehancuran. Karena amanah itu betul-betul sangat-sangat penting dalam Islam itu. Makanya kepemimpinan dalam Islam itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya nyun sewu, kalau saya misalnya maksiat, paling yang saya pengaruhi orang-orang yang dekat saya aja. Tapi kalau yang maksiat itu pemimpin, Masya Allah, dia itu pasukannya banyak para jamaah ya. Mulai pasukan yang paling kasar sampai paling halus gitu. Mulai dari apa yang main kasar, kalau jenengan nggak mau ikut langsung dijeblosin ke penjara ataupun yang lain, atau sampai yang halus pakai apa namanya propaganda yang halus, dari mulai akademisinya, ulamanya ataupun yang lain, bisa seperti itu. Jadi pentingnya kita betul-betul memperhatikan apa namanya amanah, termasuk kita memberikan amanah kepada seseorang itu menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis, para jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini langsung saya potong aja ya. Ma khatabana Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila qala la imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Dalam Islam tuh serius kayak gitu. Kalau sekarang udah janji-janjinya banyak. Masya Allah, kadang-kadang saya sendiri itu khawatirnya begini para jamaah, kalau saya nggak menyampaikan kepada panjenengan, khawatirnya kerusakan itu akan semakin parah di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kalau orang itu sudah biasa ingkar pada janjinya, atau orang itu sudah biasa berbohong, tidak pernah menepati janji-janjinya, maka hakikatnya orang itu, kata Nabi SAW, tidak memiliki agama, la dinalah. Jadi la itu bisa artinya gini, la ini kalau umumnya itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu la nafi'ata lil jinsi. Mungkin yang tahu bahasa Arab ya. Itu huruf lam sama alif la itu fungsinya adalah untuk menafikan jenisnya. La nafi'ata lil jinsi. Jadi dinafikan. Nah, yang kemudian dina di situ itu adalah isim lanya. Makanya di situ dinafikan agamanya. Jadi tidak ada agama bagi apa? Orang yang dia tidak menepati janjinya. La ahdalahu. Kemudian yang sangat serius itu la imana, tidak ada iman liman la amanatalahu, bagi orang yang tidak menjaga amanahnya. Di para jamaah,
Jadi nyun sewu ya, kalau panjenengan punya amanah apapun, sekecil apapun, ya ngurusi masjid, ngurusi apa ya yang mungkin lebih kecil dari masjid ya. Kalau itu memang amanah yang diberikan kepada panjenengan, panjenengan betul-betul harus pegang teguh itu amanah. Junjung tinggi itu amanah. Jangan sampai panjenengan mengkhianati dan menyia-nyiakan itu amanah. Karena amanah itu Masya Allah, Nabi sampai dawuhnya seperti itu. Orang itu tidak punya iman kalau dia tidak amanah. Dan orang itu tidak punya agama, kata Nabi SAW, kalau dia itu tidak menepati janjinya. Karena biasanya gini, orang itu tidak akan amanah kalau dia sudah membiasakan diri tidak menepati janjinya. Wong janjinya saja dia ingkari, dia khianati. Kalau terus-terus seperti itu, Masya Allah nanti amanah-amanah yang lain juga akan terkena itu para jamaah. Baik, kita lanjutkan ya para jamaah. Baik. Kemudian tidak ada agama bagi yang tidak amanah. Ini juga disebutkan ya di dalam hadis yang lain. Tidak sempurna iman seseorang. La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Ini hadis versi yang lain, versi Imam Ahmad dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu para jamaah, orang yang amanah itu adalah orang yang menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu memang benar-benar punya iman. Kalau orang sudah tidak amanah, berarti orang itu sudah tidak punya iman. Tapi jangan panjenengan artikan di sini kafir ya. La imana, tidak. Orang itu tidak sempurna keimanannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam hadis yang insya Allah ini juga populer, baginda Nabi Muhammad SAW itu telah menjelaskan kepada kita semua tentang ciri dari orang-orang munafik. Panjenengan kalau mendengar kata munafik itu para jamaah, panjenengan jangan anggap itu persoalan yang ringan atau persoalan yang sepele. Karena munafik itu mungkin sering juga saya jelaskan ya di kesempatan yang baik ini. Munafik, orang munafik itu ada dua macam. Jadi munafik itu ada dua macam. Ada yang sampai tingkatan i'tiqodi. Munafik yang i'tiqodi itu maksudnya dia itu jauh lebih buruk daripada orang kafir. Itu munafik yang sampai i'tiqodi. Jadi munafik yang seperti ini itu hakikatnya orang kafir. Bahkan jauh lebih buruk daripada orang kafir. Makanya di Al-Quran disebutkan innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu tempatnya itu di keraknya api neraka. Mengapa orang munafik itu jauh lebih buruk dibandingkan orang kafir? Karena hakikatnya dia itu adalah musuh dari agama Islam. Tetapi dia itu jahatnya, dia pura-pura menjadi seorang muslim. Casingnya muslim, tetapi hatinya itu dipenuhi dengan permusuhan. Sampai ada di dalam Al-Quran itu surah Al-Munafikun, itu berbicara tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik di dalam Al-Quran itu selalu digambarkan, ini munafik yang i'tiqodi, selalu menyakiti Allah, menyakiti Rasul, menyakiti orang-orang beriman. Itu sejak dulu seperti itu. Kalau panjenengan lihat. Nah, di antara tanda orang munafik itu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu adalah orang yang wa idza u'tumina khona. Jika orang itu u'tumina, diberi amanah, khona, maka dia berkhianat. Tapi yang dimaksud munafik di sini itu bukan munafik yang tadi, jenis yang pertama, yang i'tiqodi bukan. Tetapi adalah munafik yang tidak sampai i'tiqodi. Jadi kali ini tetap disebut seorang muslim. Enggak boleh panjenengan sebut sebagai munafik yang dipersepsikan seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran.
Karena hampir semua yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat munafik itu semuanya adalah munafik yang i'tiqadi. Jadi mereka nggak punya iman sebetulnya, bahkan memusuhi agama Islam. Nah kalau yang ini adalah orang itu masih muslim, tetapi dia punya sifat-sifat dari orang munafik yang dijelaskan oleh para alim ulama. Nah panjenengan harus berhati-hati kalau punya salah satu sifat dari ini. Karena apa? Khawatirnya ini kalau panjenengan sudah biasa seperti ini, nanti khawatirnya mulai dari munafik yang tadi sebetulnya masih muslim. Nanti kalau ini sifat terus menerus jenengan ada di dalam diri panjenengan, itu panjenengan akan bergeser sampai menjadi munafik yang i'tiqadi. Makanya harus hati-hati panjenengan. Kamu itu munafik. Kalau orang munafik itu, kalau orang sahabat itu kalau disebut munafik itu sudah apa ya istilahnya? Sudah betul-betul bukan hanya merinding para jamaah ya, panas dingin, udah nggak bisa tidur. Karena istilah munafik itu di era Nabi SAW itu ditujukan untuk orang-orang yang sebetulnya mereka itu orang kafir, tetapi dalam wujud sebagai seorang muslim. Makanya nggak mau para sahabat itu kalau disebut munafik. Sehingga perkataan munafik itu hanya disematkan pada orang-orang yang betul-betul sudah terbukti kemunafikannya. Baik, kita lanjutkan ya Mukarram ya. Kemudian larangan menyerahkan amanah kepada orang yang istilahnya itu sebetulnya dia bukan ahlinya. Masih ada orang yang punya kemampuan. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, ini dari Ibnu Abbas ya. Man ista'mala rajulan min asobatin wa fitil kal asobah man huwa ardallahu minhu faqad khonallah wa khona rasulahu wa khonal mu'minin. Jadi Nabi pernah mengatakan barang siapa mengangkat seseorang untuk satu jabatan, istamala itu jadi amil, jadi penguasa, jadi pemimpin, atau orang yang diberi kuasa untuk mengatur urusan-urusan orang banyak. Karena ada tali kekeluargaan, nepotisme ya. Nepotisme itu sebenarnya bisa banyak. Mungkin kalau sekarang bisa karena separtai, sekoalisi kayak gitu ya. Padahal ada orang yang lebih disukai Allah daripadanya, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Makanya para jamaah di dalam Islam itu kalau panjenengan lihat perhatikan ya, baginda Nabi SAW itu pernah mengangkat Zaid bin Haritsah ya, Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid kemudian Zaid bin Haritsah. Usamah bin Zaid itu putranya Zaid bin Haritsah. Itu pernah jadi panglima perang. Sampai sahabat-sahabat senior itu agak apa ya? Agak meragukan itu kemampuan Usamah bin Zaid. Tapi Nabi SAW paham bahwa Usamah bin Zaid itu punya kemampuan. Nah, itu yang dicontohkan baginda Nabi SAW kepada kita semua. Ini terkait dengan memberikan amanah. Memang karena amanah itu harus diberikan kepada ahlinya. Tidak boleh menyampaikan amanah itu atau memberikan amanah itu kepada orang yang sebetulnya tidak memiliki kemampuan. Baik, kita lanjutkan ya Mukarram. Mohon maaf. Terus saja. Nah, ini di Al-Quran para jamaah yang dirahmati Allah. Yang harus kita perhatikan, kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini. Tapi ada keutamaan orang-orang beriman. Orang beriman itu para jamaah, kalau panjenengan tetap masih punya iman, masih punya tauhid, di dunia itu melakukan banyak kemaksiatan, asalkan panjenengan masih punya iman dan masih punya tauhid, maka panjenengan tidak akan ditahan di nerakanya Allah. Itu maksud ayat. Karena rohinah, rohinah itu kan artinya tergade. Jadi panjenengan itu tergade
dengan dosa-dosa panjenengan. Maksudnya gini, kalau panjenengan melakukan maksiat di kehidupan dunia ini, maka panjenengan itu akan mahbusun finnar, maka panjenengan akan dimasukkan ke dalam neraka, dan panjenengan itu tidak akan pernah bisa keluar dari situ selama masih punya dosa. Tapi karena panjenengan adalah seorang mukmin, maka dari akhir dosa orang-orang mukmin itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui banyak cara. Dengan syafaat teman-teman baik panjenengan, syafaat dari Nabi SAW, atau dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting panjenengan tetap menjadi seorang mukmin dan muslim. Makanya pentingnya kita belajar tauhid. Nah, kalau tauhid memang harus kayak gitu. Panjenengan kalau belajar tauhid nggak boleh abu-abu para jamaah. Salah ya salah, dikatakan salah. Lurus ya dibilang lurus, bengkok ya dibilang bengkok, itu namanya tauhid. Nggak ada ceritanya dalam Islam itu bicara tauhid itu abu-abu, nggak ada ceritanya. Jadi panjenengan nanti itu akan tergadai istilahnya. Nah, namanya tergadai, karena tergadai itu harus kita lunasi, kita bebaskan gadean kita ini. Dengan cara apa? Kita tetap membawa iman dan Islam kita. Karena apa? Kullu nafsin bima kasabat rohina. Baik, kita lanjutkan ya. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis juga Nabi menyatakan kulukum ra'in ya, wa mas'ulun an ra'iyati fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in. Seterusnya itu Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian itu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat itu hakikatnya adalah pemimpin. Dia nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia pimpin. Ini yang paling berat jadi pemimpin. Jadi pemimpin dalam Islam itu Masya Allah berat banget. Tapi ada keutamaan juga kalau ada seorang pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu bisa adil, pemimpin itu bisa amanah, tidak sampai dolim kepada rakyatnya, maka dia termasuk 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan selain naungannya dari Allah SWT. Kemudian di situ disebutkan para jamaah, istri pun itu menjadi pemimpin, sampai istri. Nah, diantara amanah dari Allah dan Rasulnya kepada seorang istri, istri itu para jamaah harus taat sama suami. Kalau panjenengan keluar rumah harus minta izin. Nggak boleh nggak minta izin, kecuali kalau dapat izin umum dari suaminya. Itu harga mati, itu amanah. Seorang istri harus taat kepada suami. Kan saking pentingnya masalah taat pada suami itu kan Nabi sampai memerintahkan ya, lau amartu ahadukum liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha li idomi haqihi alaiha. Seandainya aku ini boleh memerintahkan seseorang untuk nyembah pada orang lain, sungguh aku perintahkan seorang istri itu untuk nyembah kepada suaminya. Karena begitu besar hak suami kepada seorang istri. Jadi makanya ibu-ibu jangan suka bantah suami ya. Maksudnya, tapi bantah boleh sih, kalau diskusi boleh, tapi istilahnya kalau misalnya sudah ditetapkan sama suami, ini kayaknya harusnya begini aja Mi, gitu. Udah nggak ada titik temu. Kalau di keluarga diskusi nggak ada titik temu, maka kata terakhir itu diputuskan oleh suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu pemimpin dalam rumah tangga itu adalah suami. Suami jangan sampai kalah sama istrinya, maksudnya dipimpin oleh istrinya, jangan. Itu kebalik ya Pak. Ini. Tapi seorang suami itu di dalam Al-Quran kan wa ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri itu dengan cara yang paling baik. Jadi jangan ngamuk-ngamukan ya Pak ya kalau sama istri. Jadi istri itu nggak usah dikasihani, disayang istri itu. Itu ya disayang, nggak usah dikasihani tapi disayang. Istri itu di dalam hadis disebut pemimpin.
dia memimpin anak-anaknya. Itu tugas ya, tugas seorang istri di dalam pandangan fikih. Dan sampai dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Baik, kita lanjutkan ya Al-Mukarram ya, mungkin tinggal terakhirnya. Kemudian ini kalau panjenengan memperhatikan di dalam hadis ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah berwasiat dengan sangat-sangat serius ya. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya para jamaah panjenengan nyun sewu ya. Jangan sampai panjenengan itu menjadikan saudara-saudara panjenengan itu nanti kesulitan mendapatkan hisab dari Allah. Misalnya orang ini jenengan jadikan pemimpin, tetapi dia akhirnya berlaku dolim. Itu panjenengan kan diminta pertanggungjawaban juga oleh Allah. Orang itu jadi pemimpin gara-gara panjenengan. Kalau jenengan nggak mendorong mereka, mungkin juga nggak akan jadi pemimpin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Nabi SAW itu pernah bersabda begini, "Mamin walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa wagosun lahum illa haramallahu alil jannah." Mamin walin, barang tidaklah seorang wali. Wali ini penguasa, setingkat gubernur ya, kalau wali. Tapi wali bisa artinya pemimpin ya. Tidaklah seorang wali yang diberi kewenangan mengatur urusan kaum muslimin. Mamin walin yala ra'iyatan minal muslimin fayamutu, kemudian dia meninggal dunia. Fawa gosun lahum, sementara dia itu gosun lahum. Gosun itu membohongi mereka, membohongi rakyatnya. Katanya saya punya uang di kantong saya sekian, ternyata nggak ada. Misalnya. Katanya ekspor apa gitu itu sudah dilarang tahun berapa. Ternyata ketahuan ada bukti diekspor itu, ekspor bauksit gitu. Kan dari banyak bohongnya nih kita. Itu katanya harganya itu kalau di Cina itu sekitar kalau dijual di Cina 38 US dollar per apa gitu. Ternyata di sana itu harga jualnya jauh lebih besar lagi gitu, sampai 100 gitu. Jadi kita akhirnya rugi total gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka Allah haramkan atasnya surga. Jadi jangan sampai para jamaah kalau orang memang nggak kuat jadi pemimpin, jangan panjenengan dorong jadi pemimpin. Jenengan kasihan itu orang. Jenengan nanti punya kontribusi menyengsarakan saudara panjenengan sendiri. Gitu. Kita lanjutkan ya para jamaah ya. Ini saya mohon waktunya sebentar. Ini banyak ya. Nabi itu sampai pernah bersabda begini. Waman yusyakik yaskukillahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa menyempitkan urusan orang lain, niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Nabi itu pernah berdoa. Ini khususnya kepada para pemimpin nih. Para pemimpin. Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim faskuk alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farofaqa fihim farfuq fihi. Ya Allah, barang siapa memiliki hak mengatur satu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, maka sempitkanlah dirinya. Dan barang siapa memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka perlakukanlah dirinya dengan baik. Makanya Pak Mamun kalau jadi ketua DKM yang baik. Kalau Pak Mamun insya Allah baik orangnya, yang lembut gitu orangnya mah. Ya. Jangan kalau misalnya yang dipimpin butuh duit dikasih duit Pak Mamun. Iya. Iya. Nah, tetangga juga gitu, kalau tetangganya susah jangan dibiarkan tetangganya sampai ngomong, Pak saya minta pinjam duitnya, enggak usah, kita bisa udah ngelihat itu, udah kelihatan ini kalau di masjidnya lama di masjidnya lama, wah di ketahuan ini gitu.
Kalau begitu mah nggak usah ditanya, Bapak nggak punya uang ya? Nggak usah. Langsung dikasih uang. Kita sebagai seorang mukmin gampang aja. Gitu. Jadi jenengan kalau berbuat baik kepada orang banyak itu insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Tapi kalau menyempitkan ada doanya itu. Rasul mendoakan. Doanya Rasul itu karena wahyu itu abadi para jamaah, berlakunya abadi sampai hari kiamat. Kalau penjenengan didoakan Nabi faskuk alaihi, faskuk itu artinya sempit hidupnya. Loh Ustaz, itu yang pemimpin dolim hidupnya enak-enak aja gitu. Kata siapa, jenengan aja ngeliat dohirnya. Itu dia mungkin setiap jam 1 itu terbangun-bangun itu mereka. Karena ada yang mendoakan pemimpin dolim itu. Iya. Mungkin kalau makan juga nggak enak itu mereka. Jadi hati-hati karena ada doa dari Nabi SAW. Faskuk alaih itu kan serius. Kemudian yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nama lain Imam Tirmidzi itu Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi ada seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau itu mengatakan begini, Abdullah bin Umar itu bila bertemu dengan orang yang akan bepergian, ia berkata, ini Abdullah bin Umar, sahabat yang istilahnya perilakunya paling mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilakukan Nabi dia contoh, sampai jalan-jalannya Nabi itu dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar beliau berkata, mendekatlah kepadaku, aku akan menitipi kamu sebagaimana Rasulullah SAW pernah menitipi kami. Menitipkan wadiahnya, titipannya. Apa titipannya? Aku menitipkan agama, amanah, dan penghabisan amalmu kepada Allah SWT. Jadi itu kalau mau bepergian pesennya kayak gitu para jamaah. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mau bepergian, ya, panjenengan wasiatkan dengan 3 perkara ini: menitipkan agama, kemudian masalah amanah, dan akhir dari amal kita. Nah, khawatim amal kita itu harus amal yang baik, karena yang dilihat itu sebetulnya akhir dari amal kita. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah SWT ya, semoga ya Allah SWT selalu menjadikan kita ini sebagai bagian orang-orang yang selalu memikul dan juga menjunjung tinggi amanah-amanah yang diberikan pada kita. Dan kita juga doakan ya, negeri kita ini betul-betul nantinya ya dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul adil dan amanah, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kita berharap bersama-sama ya di negeri kita ini ya ada perubahan ya, ada perubahan yang menuju ke arah yang jauh lebih baik ya. Terus milih yang mana Pak Ustadz? Enggak usah, sekarang saya juga enggak tahu saya. Tapi sudah berubah juga ya. Ya baik. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin pagi hari ini enggak ada tanya jawab ya. Inti sudah jam 6, ini saya juga mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.